Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rapsu Sekisya Putra, NPMG 1F022072. Kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Andang Wijanarko, SK Menkom. Baik, langsung saja kita masuk. Dari soalnya, ini studi kasus mengenai subnetting VLSM atau variable length subnet mask. Jadi di sini ada soal, terdapat 5 ruangan, kemudian setiap kebutuhan host pada setiap ruangan, dan juga mencari alokasi IP dari setiap ruangan. Kemudian di sini terdapat alokasi IP-nya, yaitu 202.180.0. Oke, jadi metode VLSM ini adalah metode subnetting yang digunakan berdasarkan jumlah host pada setiap subnet. Jadi semakin banyak jaringan yang akan dipisahkan. Berbeda dengan metode FLSM yang hanya diambil dari jumlah maksimal host atau jumlah host paling banyak. Maka dengan metode VLSM ini, itu kita hitung berdasarkan setiap subnet. Jadi akan lebih efisien dan lebih efektif. Nah, di sini juga sudah dijelaskan manfaat dari VLSM ini, yaitu agar alamat IP yang dialokasikan itu sesuai dengan kebutuhan ruang host setiap subnet. Karena jika kita menggunakan metode FLSM, itu alokasi alamat IP itu kurang maksimal dikarenakan kita mengambil jumlah host maksimal, sehingga banyak kuota dari alamat IP tersebut yang terbuang gitu. Nah, mungkin langsung saja kita lanjut ke perhitungan dari setiap subnetnya. Nah, itu dari ruangan pertama, yaitu Konohagakure, kebutuhan host yang dibutuhkan adalah 29. Jadi di sini rumusnya kita ambil 2 pangkat berapa yang mendekati 29, kemudian dikurangi 2. Nah, di sini dapatlah 2 pangkat 5, yaitu 32, kemudian kita kurangi 2, hasilnya 30. Nah, dari 2 pangkat 5 ini, 5-nya itu kita jadikan 0. Jadi Y ini sebagai 0, kemudian X itu sebagai 1. Jadi kita dapatkan Y-nya 5, berarti 0-nya 5, kemudian X-nya 1-nya 3. Jadi kita dapat subnet mask dari binarnya ini itu 255, 255, 255, 224. 224 ini didapatkan dari 3x, x-nya 3 ini, x pangkat 3. Jadi ini 128 nilainya, kemudian ditambah 64, ditambah 32, maka dapatlah 224 dengan prefiks 27. 27 ini didapatkan dari nilai dari setiap subnetnya. Jadi subnet yang pertama, oktat pertama itu nilainya 8, ini juga 8, ini 8, dan kemudian yang terakhir ini 3. Jadi dapatkanlah 27. Kemudian lanjut yang kedua, Amigakure dengan kebutuhan host 28. Kita dapatkan juga 2 pangkat 5 dengan hasil 32 dikurang 2, 30. 30 ini mendekati 28. Untuk subnet mask kitanya untuk subnet masknya masih sama, dan prefiksnya juga masih sama. Lanjut yang ketiga, yaitu Kirigakure dengan kebutuhan host 10, dapat 2 pangkat 4. Jadi di sini 2 pangkat 4 yaitu 16, 16 dikurang 2 sama dengan 14. Nah, jadi sini binarnya kita dapat Y-nya itu 4, jadi 0-nya 4, X-nya 4 juga, jadi nilai satunya itu ada 4, maka didapat 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16, maka hasilnya 240 subnet mask yang dapat ini, dan prefiksnya itu 28. Untuk Sunugakure karena kebutuhan hostnya 9, jadi
subnet masknya juga sama, dan prefixnya juga masih sama. Lanjut ke nomor 5 yaitu Otogakure. Nah, ini kebutuhan hostnya 35. Kita ambil 2/6 yaitu 64 dikurang 2 jadi 62. Nah, biner yang didapat ini 2/6 jadi nolnya 6. Ini salah ini. Jadi untuk X nya kita dapat 2, kita tambahkan 128 tambah 64 yaitu 192. Jadi ini subnet masknya, dan prefix yang didapat itu 26. Nah ini untuk perhitungan pengalamatan IP-nya. Ini pertama kita hitung network ID-nya dulu. Untuk Konohagakure itu 202.180 host ID-nya 0 dengan prefix 27. Kemudian Amigakure network ID-nya 202.180 host ID 32. Kenapa 32? Karena di sini prefixnya itu 27. 27 ini nilainya 32. Jadi kita tambahkan 32. Maka di sini dapatlah host ID-nya 32 dengan prefix masih 27. Kemudian untuk Kirigakure itu 202.180 host ID-nya 64. Nah, 64 ini dapatkan dari prefixnya tadi. Jadi 32 prefixnya 27, nilainya 32, kita tambahkan 32 lagi. Jadi hasilnya 64 dengan prefix 28. Kemudian untuk Sunugakure itu 202.180 dengan host ID 80. 80 ini didapatkan dari 64 ditambahkan nilai prefixnya yaitu 16. Jadi hasilnya 80. Prefixnya juga 28 masih. Kemudian untuk Otogakure yang terakhir yaitu 202, 180 dan 96. Prefix dari Sunagakure tadi 16, jadi kita tambahkan 16, hasilnya 26 dengan prefix 26. Ini salah. Nah, selanjutnya kita hitung broadcast ID-nya terlebih dahulu. Untuk Konohagakure itu kita ambil dari network ID dari Amigakure. Jadi network ID-nya 202.180 dengan ID 32. Maka kita kurangin 1 agar dapat broadcast ID dari Konohagakure. Maka nilainya host ID-nya 31. Begitu juga untuk Amigakure, kita ambil host ID dari Kirigakure yaitu 64, kita kurangin 1 maka dapatnya 63. Di sini juga 79, 95. Nah, untuk ini karena di sini prefixnya 26 itu kita dapat 64. Nilainya 64. Jadi 64 kita tambahkan 96. Maka di sini dapat broadcast ID-nya ini ditambah hasilnya 160 ya. 160 dikurangin 1 jadi 159 broadcast ID untuk Otogakure. Nah, untuk IP awalnya ini kita hitung dari network ID-nya ditambahkan 1, kemudian IP akhir itu dari broadcast ID dikurangin 1. Nah, maka dapat untuk Konohagakure itu host ID-nya 1, Amigakure 33, Kirigakure 65, Sunagakure 81 dan seterusnya. Begitu juga untuk IP akhirnya kita kurangin 1 dari broadcast ID. Nah, maka didapatlah untuk alokasi IP setiap ruangan ini dari Konohagakure itu 202.180 host ID-nya 0 dengan prefix 27. Lanjut dari Amigakure itu alokasinya 202.180 host ID-nya 32 dengan prefix 27. Kemudian Kirigakure kebutuhan hostnya 10, jadi alokasi IP-nya yaitu 202.180 dengan host ID 64, prefixnya 28. Sunagakure 202.180 host ID-nya 80 dengan prefix 28, dan yang terakhir Otogakure host ID-nya 96 dengan prefix 26. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai metode VLSM.
dan juga perhitungan untuk alokasi IP dari setiap ruangan. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke Cisco. Baik, karena tadi sudah dilakukan perhitungan, maka sini kita langsung masuk ke Cisco. Yang pertama kita tambahkan router terlebih dahulu, PT router. Nah, selanjutnya kita masukkan switch. Karena ruangannya terdapat 5, jadi kita tambahkan 5 switch di sini. Selanjutnya kita tambahkan PC atau laptop. Sini saya tambahkan masing-masing 3 untuk setiap switch. Selanjutnya kita klik routernya. Nah, karena di sini portnya itu cuma 2, jadi kita tambahkan terlebih dahulu. Tambahkan ini ya, yang router NM1CFE. Oh, matikan dulu. Nah, baru ditambahkan. Langsung drag and drop. Kemudian hidupkan kembali. Baru kita sambungkan dengan strike cable. Ini pilih Fast Ethernet 0.0 ke Fast Ethernet 0.1. Kemudian selanjutnya 1.0 ke 0.1, 6.0 ke 0.1, Nah, jika sudah ke switch, maka selanjutnya kita sambungkan juga ke laptop. Oke, jika kabelnya sudah disambungkan ke laptop, maka kita masuk lagi ke router, kemudian ke config. Nah, di sini untuk Fast Ethernet 0 atau switch pertama itu kita on kan status portnya, dan kita atur IP addressnya 202.100.80.1. Nah, ini IP awal dari Konogakure. Kemudian subnet masknya 224. Lanjut ke switch kedua, kita on terlebih dahulu. IP addressnya kita masukkan 202.180 dan 33. Nah, untuk subnet masknya masih sama. Selanjutnya switch ketiga, kita on kan terlebih dahulu, masukkan IP addressnya 202.100.80 dan 65. Subnet masknya tadi 240. Switch keempat, kita masukkan IP address 180 dan 81. Untuk subnet masih sama. Dan selanjutnya switch kelima 202 180 dan 97. Prefix subnetnya 192. Oh, belum di on kan, kita hapus dulu.
on kan terlebih dahulu, masukkan kembali. Nah, jika sudah, kita masuk ke command line interface atau CLI. Nah, di sini kita atur untuk IP DHCP-nya. Kita masukkan perintah IP DHCP full net 1. Ini untuk switch pertama, artinya network 1 ya. Enter, dan masukkan network. Kita masukkan alamat IP-nya 81 dan masukkan subnet mask. Kemudian kita masukkan default router, masukkan lagi IP-nya. Kemudian exit. Nah, terus kita atur lagi untuk switch kedua atau network kedua, full net 2. Kita atur network 202 100 80 33, masukkan subnetnya. Kemudian kita masukkan default router, dan exit. Nah, begitu juga selanjutnya sampai switch ke-5. Nah, jika sudah, langsung saja kita exit. Kita masuk ke switch pertama, masuk ke config. Oh, astaga, ini lupa kita atur ya. Kita atur config untuk RIP. Ini networknya kita atur 202 180.0. Ini kita masuk ke laptop pertama, config desktop IP configuration, terus on kan DHCP nya. Nah, ini IP address, subnet mask, dan default gateway nya akan otomatis terinput. Kita tambahkan juga untuk laptop lainnya.
Nah, kemudian jika semua sudah selesai, langsung saja kita coba untuk mengirim pesan. Nah, mungkin untuk percobaan pertama itu bakal fail. Kita coba lagi. Nah, ini udah sukses. Sukses. Nah, jadi kenapa tadi pada command line interface-nya itu kita atur IP DHCP-nya supaya pada setiap laptop itu kita tidak perlu mengaturnya lagi secara manual. Jadi untuk IP configuration-nya langsung saja kita on-kan yang DHCP, maka IP address-nya itu akan otomatis tertambah, subnet mask-nya dan default gateway-nya juga. Jadi kita tidak perlu masukkan satu persatu secara manual, langsung saja kita on-kan DHCP-nya. Dengan begitu akan membuat kerja semakin cepat dan juga semakin lebih efektif. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.